Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan ambil ayat dari Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah nasihat Rasul Paulus untuk kita, orang-orang percaya, untuk bersukacita di dalam Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ketika Rasul Paulus menasehatkan kita untuk bersukacita, sebenarnya Paulus sedang ada dalam keadaan yang secara manusia tidak baik. Karena apa? Karena Paulus saat itu ada di dalam penjara, di mana kebanyakan orang, biasanya orang kehilangan sukacita. Namun justru ketika Paulus ada di dalam penjara, ia menasehatkan jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita. Di sini kita belajar bagaimana Paulus mau mengajak jemaat untuk bersukacita bukan karena apa yang sedang mereka hadapi atau mereka alami. Bukan karena apa yang sedang mereka rasakan. Bukan karena apa yang terjadi di dalam sekitar kehidupan mereka. Dan saudara-saudara, Paulus ingin menekankan tetaplah bersukacita dalam keadaan apapun, dan dia menjadikan dirinya sebagai contoh. Ketika dia ada dalam penjara, dia pun bisa bersukacita dan dia mengajak jemaat untuk bersukacita. Menjadi pertanyaan kan begini, kenapa Paulus bisa bersukacita? Ada hal yang luar biasa, kekuatan apa yang membuat Paulus bisa tetap bersukacita? Kalau kita membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini, di dalam Filipi 4 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka di situ dikatakan semoga kalian selalu bersukacita, semoga kalian semua selalu bersukacita, bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Rupanya kekuatan Paulus untuk tetap bersukacita ketika dia ada di dalam penjara bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena dia hidup bersatu dengan Tuhan. Ini menjadi luar biasa. Ketika kita hidup bersatu dengan Tuhan, maka di situ timbullah kekuatan untuk kita bersukacita dalam keadaan apapun juga. Ketika kita hidup bersatu dengan Tuhan, maka kita punya kekuatan untuk bersukacita di dalam kehidupan ini, dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan ketika sukacita itu ada dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Ketika sukacita itu ada, maka itu juga yang menjadi kekuatan Paulus untuk menghadapi ketika dia harus ada di dalam penjara. Kuncinya apa? Bersatu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, mari hidup bersatu dengan Tuhan. Hidup bersatu dengan Tuhan di dalam ibadah, di dalam hubungan kita pribadi dengan Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam perenungan firman Tuhan, kita lakukan untuk hidup bersatu dengan Tuhan. Ketika kita hidup bersatu dengan Tuhan, disitulah ada kekuatan. Dan kekuatan itu yang memampukan kita untuk kita bersukacita untuk menghadapi semua persoalan kehidupan yang kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Pagi hari ini kami boleh menerima nasihat daripada Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Paulus Tuhan. Di mana Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Bukan karena apa yang kami miliki, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kami bersatu dengan Engkau. Karena di dalam Engkau kami menerima kekuatan untuk kami bersukacita menghadapi kehidupan ini. Dengan sukacita itu kami tetap melangkah menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati hari-hari kami, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati gereja lokal di mana kami ada, berkati kota di mana kami ada, berkati negara kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami untuk kami tetap bersukacita, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami jalani hari ini bersama dengan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.